Oke, halo teman-teman, selamat datang dan perkenalkan nama saya Nazar Muhammad Rafi, mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Agroteknologi. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Oke, apa sih itu pH tanah? Nah, pH atau power of hydrogen adalah skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH berkisar dari 1 hingga 14. Nah, nilai pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan sebagai berikut. pH 1 sampai 6 yaitu larutan yang bersifat asam. Sedangkan pH 7 yaitu larutan yang bersifat netral. Sedangkan pH 8 sampai 14 itu menandakan larutan tersebut bersifat basa. Nah, semakin rendah nilai pH, semakin asam larutan tersebut. Sedangkan semakin tinggi nilai pH, semakin basa larutan tersebut. Skala pH sangat penting dalam kimia dan ilmu lingkungan karena mempengaruhi reaksi kimia, pertumbuhan tanaman, dan kesehatan manusia. Nah, lalu apa sih pengaruh pH terhadap KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman? Sebelumnya kita harus tahu dulu, kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa yang dapat dipertukarkan per kapasitas tukar kation tanah dan dinyatakan dalam satuan persen. Basa-basa yang dapat dipertukarkan meliputi total kation-kation basa dari ion Ca2+, Mg2+, K+, dan Na. Lalu apa sih pengaruh pH terhadap tanaman dan ketersediaan nutrisi? Mari kita bahas. pH memainkan peran penting dalam pertumbuhan tanaman dan ketersediaan nutrisi bagi mereka. Berikut adalah beberapa aspek utama pengaruh pH terhadap tanaman. Yang pertama, tanah asam atau pH rendah. Tanah dengan pH rendah cenderung memiliki ketersediaan nutrisi mikro seperti besi, mangan, dan zinc yang lebih tinggi. Namun, ketersediaan nutrisi makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat berkurang. Contoh jenis tanaman yang dapat tumbuh pada tanah dengan pH di bawah 6 adalah blueberry, strawberry, dan azalea. Sedangkan tanah basah atau pH tinggi, ketersediaan nutrisi makro menjadi lebih tinggi, sementara ketersediaan nutrisi mikro dapat menurun. Oleh karena itu, pemantauan dan pengaturan pH tanah sangat penting untuk memastikan tanaman menerima nutrisi yang cukup. Nah, beberapa tanaman pertanian yang cocok untuk tanah basah meliputi padi, tebu, kelapa, coklat, dan jagung. Lalu apa dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman? Nah, perubahan pH tanah dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Tingkat pH yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena unsur hara yang diperlukan mungkin tidak tersedia dalam bentuk yang dapat diserap oleh akar. Tingkat pH yang rendah dapat mengakibatkan pengendapan unsur hara sehingga menyulitkan tanaman untuk menyerapnya. Di sisi lain, tingkat pH yang tinggi dapat menghambat perkembangan akar yang penting untuk penyerapan air dan nutrisi. Tanaman dengan pertumbuhan akar terhambat cenderung kesulitan menyerap unsur hara. Selain itu, perubahan pH dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah sehingga mempengaruhi kesehatan tanah secara keseluruhan. pH tanah juga dapat mempengaruhi ketersediaan logam berat bagi tanaman. Pada tingkat pH tertentu, logam berat seperti aluminium atau besi. Nah, selanjutnya hubungan antara pH dengan Kb itu apa sih? Nah, pH dan kejenuhan basa atau base saturation adalah dua konsep yang saling terkait dalam kimia tanah dan pertanian. pH tanah mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah, sementara kejenuhan basa mengacu pada proporsi relatif kation basa terhadap total kapasitas tukar kation tanah. Hubungan antara pH tanah dan kejenuhan basa dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengaruh pH terhadap kejenuhan basa. pH tanah mempengaruhi kejenuhan basa karena tingkat keasaman atau kebasahan tanah mempengaruhi daya larut dan ketersediaan kation basa. Pada pH yang rendah, kation hidrogen mendominasi dan dapat menggantikan kation basa dalam pertukaran ion, mengurangi kejenuhan basa.
Yang sebaliknya, pada pH yang tinggi, kation hidroksida mendominasi dan meningkatkan kejenuhan basa. Oke, selanjutnya adalah macam-macam unsur hara esensial dan fungsinya bagi pertumbuhan tanaman. Nah, ini merupakan beberapa atau unsur hara esensial yang bagi pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen berperan dalam pembentukan protein, klorofil, dan asam nukleat. Tanaman membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhan daun yang hijau dan kuat. Yang kedua adalah fosfor yang diperlukan untuk pembentukan DNA, RNA, dan ATP yang berperan dalam transfer energi dalam sel dan pertumbuhan akar. Yang ketiga ada kalium yang mempengaruhi keseimbangan air dalam sel dan berperan dalam aktivitas enzim yang juga membantu tanaman mengatasi stres dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Yang keempat adalah kalsium yang penting untuk struktur sel dan perkembangan akar yang berperan juga dalam pembentukan dinding sel. Yang kelima ada magnesium yang magnesium adalah komponen klorofil dan berperan dalam fotosintesis. Tanaman membutuhkan magnesium untuk pertumbuhan daun dan bunga. Yang keenam sulfur yang diperlukan untuk pembentukan asam amino dan protein. Ini juga berperan dalam sintesis vitamin dan enzim. Yang ketujuh adalah zat besi yang berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi. Tanaman membutuhkan zat besi untuk mengangkut oksigen dan elektron. Yang kedelapan adalah boron yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel dan perkembangan biji, yang berperan juga dalam transportasi gula dan pembentukan hormon. Yang kesembilan adalah mangan yang berperan dalam aktivitas enzim terutama dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada zinc yang diperlukan untuk sintesis protein dan pertumbuhan tanaman. Ini juga berperan dalam pembentukan hormon. Selanjutnya adalah molybdenum yang berperan dalam fiksasi nitrogen yang memungkinkan tanaman mengambil nitrogen dari udara. Dan yang terakhir adalah klor. Klor berperan dalam fotosintesis yang membantu mengubah energi matahari menjadi gula. Nah, jadi unsur hara esensial ini memiliki peran kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kekurangan atau kelebihan unsur hara dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Oleh karena itu, penting untuk memberikan nutrisi yang seimbang agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan alat pH meter. Bagaimana sih cara menggunakan soil pH meter? Nah, berikut adalah cara menggunakan soil pH meter menurut AMTAS ID. Yang pertama, persiapkan alat. Tentunya pastikan soil pH meter dalam kondisi baik, dan jika diperlukan kalibrasi alat terlebih dahulu. Yang kedua, pilih area pengukuran. Tentukan area tanah yang akan diukur pH-nya. Pastikan memiliki pH atau memiliki area yang mewakili kondisi tanah secara keseluruhan. Yang ketiga, persiapkan tanah. Bersihkan ujung elektroda soil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya, baca nilai pH. Tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil. Lalu baca dan catat nilai pH yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Yang terakhir adalah interpretasi hasil. Sesuaikan hasil dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Pertahankan atau sesuaikan pH tanah sesuai rekomendasi. Nah, selanjutnya cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Oke, yang pertama pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan metode proporsi random sampling pada lahan menggunakan bor tanah dengan ketebalan yang sesuai. Setelah sampel tanah diambil, sampel tersebut dihomogenkan dan dikeringkan dengan cara pemanasan menggunakan hot plate. Selanjutnya pengujian pH. Yang pertama adalah persiapan bahan. Persiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan seperti larutan penyangga pH, indikator pH, gelas ukur, dan alat pengukur pH. Yang kedua, persiapkan sampel. Ambil sebagian kecil dari sampel tanah yang telah diambil dan bersihkan dari bahan asing seperti batu dan akar. Selanjutnya, pembuatan larutan.
Campurkan sampel tanah dengan air yang bersih dalam gelas ukur. Biarkan larutan meresap selama beberapa waktu. Selanjutnya, pengukuran pH. Gunakan alat pengukur pH untuk mengukur pH larutan tanah. Pastikan alat tersebut telah dikalibrasi dengan benar sebelum penggunaan. Yang kelima, interpretasi hasil. Tinjau hasil pengukuran pH dan evaluasi apakah pH tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. pH tanah yang optimal bervariasi tergantung pada jenis tanaman. Yang terakhir adalah pelaporan hasil. Catat hasil pengukuran pH dan sertakan informasi tambahan seperti lokasi pengambilan sampel dan kondisi tanah. Oke, yang terakhir adalah strategi peningkatan pH dan KB ketersediaan unsur hara. Nah, pupuk sendiri memainkan peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Pupuk terbagi menjadi dua macam, yang diantaranya adalah pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik terbuat dari bahan alami seperti kompos, limbah tumbuhan, dan pupuk kandang. Keuntungan utama pupuk organik adalah kemampuannya meningkatkan struktur tanah sambil menyediakan nutrisi esensial bagi tanaman. Dengan menggunakan pupuk organik, petani tidak hanya memelihara tanah mereka, tetapi juga berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan, karena memang merupakan bahan alami di pupuk organik itu. Sedangkan pupuk anorganik memberikan solusi cepat untuk mempengaruhi kebutuhan dan memenuhi nutrisi tanaman. Kelebihan utama pupuk anorganik adalah kemampuannya memberikan dosis nutrisi yang konsisten dan langsung. Namun ada resiko tertentu terkait dengan penggunaan jangka panjang seperti penurunan kualitas tanah dan pencemaran air tanah. Karena memang merupakan pupuk anorganik itu adalah berasal dari bahan buatan. Nah, selanjutnya adalah praktik-praktik konservasi tanah. Praktik-praktik konservasi tanah dapat mempengaruhi pH tanah dan memainkan peran penting dalam menjaga kesuburan tanah. Nah, ini adalah praktik-praktik yang dapat mempengaruhi pH tanah. Yang pertama adalah pengelolaan residu tanaman. Dengan membiarkan sisa tanaman di lapangan setelah panen dapat membantu meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Bahan organik ini dapat mempengaruhi pH tanah dan membantu menjaga keseimbangan tanah. Yang kedua adalah penggunaan pupuk organik. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, pupuk organik dapat membantu memperbaiki pH tanah. Karena pupuk organik mengandung bahan-bahan yang dapat mengurangi keasaman tanah dan meningkatkan keseimbangan tanah. Yang ketiga, rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman dapat membantu mengurangi akumulasi senyawa tertentu di tanah yang dapat mempengaruhi pH. Rotasi tanaman juga membantu menjaga keseimbangan nutrisi tanah. Yang keempat adalah pengelolaan air. Pengelolaan irigasi dan drainase yang baik dapat mempengaruhi pH tanah. Terlalu banyak air dapat menyebabkan peningkatan keasaman, sementara kekeringan dapat meningkatkan alkalinitas. Yang kelima adalah penggunaan pupuk anorganik dengan bijaksana. Pupuk anorganik seperti pupuk NPK dapat mempengaruhi pH tanah. Penggunaannya harus bijaksana agar tidak menyebabkan perubahan pH yang drastis. Dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah pertanian. Mengelola limbah pertanian dengan benar dapat membantu menjaga keseimbangan pH tanah. Misalnya mengoposkan limbah pertanian sebelum menggunakannya sebagai pupuk dapat membantu mengurangi efek negatif pada pH. Nah, namun ingatlah bahwa setiap praktik konservasi harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi atau menyampaikan kata-kata, karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian, terima kasih. See you guys.